Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asif Aliyah, salah satu mahasiswi di Universitas 11 April Sumedang. Dalam kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengantar bisnis dengan judul Resiko dan Etika Bisnis. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Asifah Aliyah, kemudian ada Demila Tusyadiyah, dan ada Muhammad Fitrah Mujadid Ferdian, yang terakhir Muhammad Rofa Maula. Untuk pendahuluan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian bisnis dan tujuan dari bisnis. Pengertian bisnis menurut Business Dictionary, bisnis adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Setiap bisnis membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual keluarnya pada kuantitas tertentu untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Tujuan dari bisnis ingin mencukupi serta memenuhi berbagai macam kebutuhan, kemudian guna membuat makmur keluarga, menginginkan untuk terkenal sebagai seorang pembisnis atau seorang pengusaha oleh masyarakat, ingin menjadi seseorang yang mampu meneruskan usaha keluarga, dan yang terakhir ingin mencoba dan memanfaatkan berbagai hal baru dalam kesempatan yang ada. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, antaranya pengertian resiko dan resiko-resiko dalam bisnis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nur Asifah Aliyah. Kemudian ada cara menanggulangi atau memperkecil resiko yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fitrah. Ada etika lingkungan untuk bisnis yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rofa, dan yang terakhir harapan baru untuk bisnis yang akan dijelaskan oleh Demilatus. Saya akan menjelaskan pengertian resiko. Resiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Sedangkan risiko bisnis adalah suatu keadaan atau faktor yang mungkin memiliki dampak negatif pada operasi atau profitabilitas suatu perusahaan. Risiko bisnis menurut sifatnya ada 5. 1. Risiko murni. Risiko murni yaitu risiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Kemudian ada risiko spekulatif. Risiko spekulatif yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Kemudian ada risiko fundamental. Risiko fundamental yaitu risiko yang menyebabkan tidak bisa dilimpahkan kepada seseorang dan menderita cukup banyak. Kemudian yang keempat yaitu risiko khusus. Risiko khusus yaitu risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Dan yang terakhir ada risiko dinamis. Risiko dinamis yaitu risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekian, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamri Ferdian dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menanggulangi atau memperkecil risiko 1/2 dan cara menanggulangi atau memperkecil risiko 2/2. Risiko teknis. Risiko bisnis ini terjadi akibat kurangnya kemampuan manajer atau wirausaha dalam mengambil keputusan. Upaya menanggulanginya adalah manajer atau wirausaha harus menambah pengetahuan tentang keterampilan teknis atau technological skill, terutama yang berkaitan dengan proses produksi, keterampilan mengorganisasi atau organization skill, keterampilan memimpin atau managerial skill, membuat strategi usaha yang terarah untuk masa depan yang meliputi strategi produksi, strategi keuangan, strategi sumber daya SDA dan SDM, strategi operasional, strategi pemasaran, dan strategi penelitian dan pengembangan. Mengalihkan kerugian pada perusahaan asuransi dan konsekuensinya setiap saat harus membayar premi asuransi yang akan menjadi pengeluaran biaya. Yang kedua ada cara menanggulangi memperkecil risiko 2/2. Risiko pasar. Risiko bisnis ini terjadi produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasaran. Upaya yang dapat ditempuh pengusaha adalah mengadakan inovasi produk atau product innovation, mengadakan penelitian pasaran, market research untuk memperoleh informasi pasar secara berkesinambungan. Yang kedua ada risiko kredit.
Risiko bisnis ini adalah yang ditanggung kreditor akibat debitur tidak mampu membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Upaya untuk mengatasi hal tersebut diantaranya sebagai berikut. Berikan kredit pada seorang yang minimal memenuhi syarat. Jangan memberikan pinjaman yang terlalu besar sambil mengevaluasi kredibilitas debitur. Perhatikan pengelolaan dana debitur bila yang bersangkutan memiliki perusahaan. Yang ketiga dari risiko alam. Risiko bisnis ini terjadi di luar pengetahuan manusia, misalnya seperti gempa bumi, banjir, angin puting beliung, kemarau yang berkepanjangan, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofa Maula. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan etika bisnis. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan, agar hubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat. Yang kedua, tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis dari penipuan yang merugikan banyak orang ataupun pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demilatu, saya dari kelompok 1. Ini saya akan membacakan tentang harapan bisnis. Untuk slide yang pertama yaitu tugas baru dunia bisnis, perubahan ekspektasi publik telah menyebabkan evaluasi tugas-tugas dalam dunia bisnis. Yang kedua, kepemimpinan baru dan transparansi kinerja. Dewan Direksi harus merefleksikan kepentingan stakeholder dalam pencapaian tujuan, proses, dan hasil. Yang ketiga, penguatan aturan untuk profesional akuntan. Ekspektasi publik akan kebenaran laporan kinerja perusahaan tidak lepas dari profesional akuntan yang menyiapkan atau mengaudit laporan keuangan tersebut. Untuk slide yang kedua, 1. Kejelasan kepemimpinan dan model transparansi stakeholder. 2. Manajemen berdasarkan nilai, reputasi, dan risiko. 3. Akuntabilitas, munculnya kepentingan pelaku kebijakan dan akuntabilitas debachless keuangan yang menakjubkan dari Enron, Arthur Anderson, dan WorldCom telah meningkatkan keinginan untuk laporan yang lebih relevan dengan berbagai kepentingan stakeholder, lebih transparan dan lebih akurat daripada masa lalu. Untuk slide yang ketiga, pertama, perkembangan etika bisnis, konsep stakeholder, dan konsep kontrak sosial perusahaan berguna untuk memahami etika bisnis dan bagaimana bisnis dapat dari penerapan profesi. Yang terakhir, pendekatan etis, pengambilan keputusan melalui analisis dampak kepentingan stakeholder, peningkatan akuntabilitas kepada para stakeholder dalam versi yang lebih baru, dan kontrak sosial telah membebankan tanggung jawab pada eksekutif untuk memastikan keputusan mereka mencerminkan nilai etis untuk sebuah perusahaan. Pendekatan ini dimulai dengan identifikasi stakeholder yang signifikan, investigasi kepentingan mereka, dan peringatan kepentingan untuk memastikan bahwa pemberian perhatian yang memadai pada analisis dan pertimbangan lebih besar pada tahap keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.